Indonesia terkenal sebagai negara maritim yang memiliki luas lautan 2/3 dari luas wilayah secara keseluruhan. Bahkan berdasarkan data FAO tahun 2012, Indonesia merupakan peringkat kedua di dunia dalam hal produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat di dunia dalam hal produksi perikanan budidaya. Namun, beberapa tahun ke belakang, terutama produksi perikanan budidaya semakin menurun. Padahal, jika diperhitungkan, Indonesia memiliki potensi yang tak terhingga. Berdasarkan data KKP tahun 2018, potensi lahan budidaya air laut sebesar 12,1 juta hektar. Potensi lahan air payau 2,9 hektar dan potensi lahan air tawar 2,8 juta hektar. Namun faktanya, pemanfaatan lahan budidaya tersebut belum optimal. Untuk lahan air payau saja baru dimanfaatkan sebesar 24,15%, lahan air tawar 11,32%, dan lahan air laut bahkan baru 2,36% dimanfaatkan. Pemanfaatan yang masih minim ini bisa dimaksimalkan dengan cara meningkatkan skala produksi, terutama di sektor perikanan budidaya. Untuk mengoptimalkan intensifikasi ikan, maka padat penebaran dan kualitas serta kuantitas pakan harus dipertimbangkan. Disinilah pakan buatan memainkan peran penting, terutama dalam kondisi padat penebaran yang tinggi dan ketika pasokan pakan alami telah menurun atau benar-benar menghilang. Pakan yang ditambahkan harus kaya protein, karbohidrat dan lemak, dan juga harus mengandung vitamin, mineral, sehingga menjamin pertumbuhan ikan yang dibudidayakan. Namun, para pembudidaya ini juga mendapati kendala saat melakukan kegiatan produksi. Dari Kementerian PPN Direktorat KP menyebutkan bahwa ada beragam masalah yang dihadapi para pembudidaya, seperti akses pemodalan, sistem logistik, teknologi produksi, bahkan masalah pakan. Sebesar 70% biaya produksi budidaya perikanan diambil alih oleh pakan. Pakan merupakan barang esensial dalam perikanan budidaya. Permasalahan pakan yang sering dihadapi para pembudidaya yakni terkait harga pakan yang naik, namun harga jual ikan yang tetap stagnan, dan terbatasnya pula industri penyediaan bahan baku pakan lokal yang terbatas. Namun, pakan merupakan kontributor utama penurunan kualitas lingkungan, karena semakin banyak sisa pakan yang terbuang ke perairan akan menyebabkan meningkatnya kandungan bahan organik di perairan yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan lingkungan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas lingkungan, keberlanjutan produksi budidaya dan sistem ketahanan pangan dapat dicapai dengan penggunaan pakan ikan yang ramah lingkungan dengan menggunakan formulasi pakan yang dianjurkan. Kami di sini dalam sebuah tim beranggotakan 4 orang telah berhasil menciptakan sebuah produk inovasi pakan yang ideal bagi ikan dan juga ramah lingkungan. Solusi itu adalah IPK, Inovasi Pakan Karbon. Jadi, beribu-ribu tahun yang lalu, pakan karbon sudah dimanfaatkan oleh warga Mesir dan juga Sumeria untuk pemurnian biji perunggu, kemudian untuk mengobati luka yang membusuk, serta di India mereka juga telah menggunakannya untuk pemurnian air minum. Kemudian di abad ke-19, arang aktif mulai digunakan. Nah, arang aktif berbeda dari arang biasa. Berdasarkan kemampuan penyerapannya, daya serap arang meningkat setelah dimurnikan dari berbagai pengetor dan diperluas pori-porinya melalui pemanasan tinggi dan juga penggunaan bahan kimia. Namun, di dalam dunia aquaculture, penggunaan arang aktif dalam penyaringan air sudah biasa diterapkan. Nah, kira-kira bagaimana jika kita mencampurkan arang aktif ke dalam pakan ikan? Apa yang akan terjadi? Nah, hal
Hal itulah yang mendasari kami untuk mencari sebuah inovasi pakan. Dan inovasi ini didasari oleh jurnal Feeding Biochar or Charcoal Increase the Growth Rate of Striped Catfish and Improve Water Quality. Jadi intinya, karbon itu bisa meningkatkan pertumbuhan sebanyak 40% apabila dicampurkan dalam pakan. Kemudian terjadi juga penambahan panjang ikan yang panjangnya itu 25% lebih besar saat karbon ini ditambahkan ke pakan. Dan juga ada peningkatan rasio daging terhadap tulang karena laju pertumbuhannya yang meningkat. Nah, lalu apa sih kelebihan IPK terhadap pakan buatan biasa? Nah, IPK ini merupakan pakan ikan yang ramah lingkungan dan juga bisa meningkatkan produktivitas budidaya. Nah, IPK ini bisa menyebabkan FCR rendah. Cara kerjanya adalah dengan jalan membantu Fili ke dalam usus untuk menyerap nutrisi pakan supaya optimal sehingga bisa menurunkan FCR. Nah, karena penyerapan nutrisi yang optimal pula menyebabkan berkurangnya jumlah spesies ikan sehingga kualitas air pemeliharaan bisa terjaga. Karena FCR-nya rendah pula bisa menghemat biaya produksi. Untuk alat dan bahannya, kami membutuhkan pakan PF 1000 dari Primafit sebanyak 500 gram, kemudian ada CMC binder 0,5%, air kurang dari 10%, karbon aktif 2%, mortar dan alu, mesin penggiling pakan, loyang, dan juga timbangan.